Pada sidang kedua PPKI yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945, para pejuang kemerdekaan melanjutkan pengabdiannya atas nama NKRI. Dengan anggota PPKI yang masih sama seperti sidang sebelumnya, masih banyak yang perlu mereka rundingkan untuk mencapai kesepakatan bangsa yang adil, sejahtera, serta merata. Tanah tumpah darah ini menjadi saksi bisu mulianya tingkah serta pengabdian mereka. Ibu Pertiwi kan selamanya dikenang dalam hangatnya jas merah yang mereka kobarkan untuk melepaskan belenggu dari penjajahan. Dengan menjunjung tinggi patriotisme dalam diri mereka, dasar-dasar negara yang ditegakkan dengan gagahnya, Garuda Pancasila menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipecahkan. Cerminan para rakyatnya menyatu menyuarakan semangat yang selalu berkobar dalam bangun demokrasi. Bendera merah putih kan selamanya berkibar dalam indahnya langit biru Ibu Pertiwi. Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku, sekali lagi dan untuk selamanya. NKRI harga mati. Pada sidang pertama telah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat dan perubahan Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah sidang pertama PPKI resmi dibubarkan, Insinyur Soekarno memberitahukan kepada seluruh anggota sidang pertama bahwa esok tanggal 19 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI kedua di tempat yang sama sesuai dengan sidang PPKI pertama dilakukan, yaitu di Gedung Tuyo Sang-in yang sekarang bernama Gedung Pancasila. Saudara-saudara seperjuanganku, hari ini kita telah mencatatkan sejarah bagi negeri ini. Perjuangan kita belum selesai sampai di sini. Masih banyak yang harus kita catat. Maka, sidang kali ini resmi saya tutup. Sampai bertemu besok, saudaraku. Sebuah kehormatan dapat bersanding dengan lubu. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita, melainkan Indonesia merdeka sebagai syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Seperti yang saya katakan dalam pidato saya, perjuangan kita lebih mudah karena kita mengusir penjajah. Tetapi perjuangan mereka belum tentu mudah karena mereka melawan bangsa sendiri. Otto Iskandar Dinata menuju kediaman Soekarno pada pukul 8 malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, ada apa gerangan datang malam-malam? Apakah Bapak ada di dalam? Saya ingin bertemu dengan Bapak. Oh iya, ada, sebentar saya panggilkan. Mas, Ya? Ada apa, Fat? Mas, ini ada Bung Otto, ingin bertemu. Oh, mari. Mari, Bung. Silahkan duduk. Fat, tolong siapkan minuman untuk Otto. Mungkin secangkir teh adalah pilihan tepat. Benar juga nggak, Bung? Saya juga, Fat. Tolong. Baik, Mas. Bung, sebentar saya buatkan. Ada apa, Otto? Malam-malam kesini? Apakah ada hal yang sangat penting sehingga kau langsung datang sini tanpa melalui telepon? Selamat ya, Bung, sudah menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Terima kasih, Bung.
sebuah kehormatan bagi saya, Bung. Saya akan mengemban kewajiban ini sebaik-baiknya atas nama NKRI. Mantap, Bung. Saya percaya pada komitmen Anda dalam memimpin bangsa ini. Ngomong-ngomong, besok sidang masih harus dilanjutkan, Bung. Saran saya, kita harus membagi beberapa bagian di Indonesia menjadi provinsi, meliputi pemimpinnya. Setelah itu, Indonesia juga butuh departemennya, Bung. Bagaimana menurut Anda? Sarannya bagus, Oto. Saya terima sarannya. Tapi saya juga punya pendapat bahwa rakyat perlu perlindungan lebih mengenai keamanan mereka. Itu juga perlu dibentuk, Oto. Saya setuju akan hal itu karena perlindungan bagi rakyat sangatlah penting, apalagi menyangkut akan keamanan rakyat kita. Ini tehnya, silakan diminum. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Bung dan Ibu Fatmawati, saya terima sarannya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah kandidat-kandidatnya sudah kalian pikirkan dalam hal ini? Tenang saja, Fat. Panitia kecil dalam PPKI sudah mencakup pemimpin dari masing-masing daerah. Ya sudah, Pak. Saya serahkan kepada kalian. Tapi ingat, kedaulatan bangsa ada di tangan para rakyatnya. Tetapi kedaulatan rakyat ditentukan oleh keputusan sidang hari esok. Tenang saja, Ibu Fatmawati. Sebuah kehormatan bagi kami dapat mengemban kewajiban ini. Terima kasih atas dukungan penuhnya, Bu. Hasil dari perbincangan Insinyur Soekarno dan Otto Iskandar Dinata semalam, maka dilaksanakannya sidang kedua PPKI, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 di Gedung Tuyo Sang-in atau yang sekarang bernama Gedung Pancasila. Dan sesuai kesepakatan bersama, maka sidang kedua PPKI ini akan membahas tentang pembagian provinsi, pembentukan 12 departemen, dan membentuk Komite Nasional Daerah. Di tanggal 19 Agustus 1945, resmi dibuka sidang kedua PPKI, dan sidang kedua ini dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata, dengan para anggotanya yaitu panitia kecil yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Mari kita mulai. Baik saudara seperjuanganku, hari yang kita nantikan sudah tiba hari ini. Sebuah anugerah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah kehormatan juga bisa berkumpul dengan kalian para saudaraku. Malam hari saya bertemu dengan Otto Iskandar. Kita membahas apa yang perlu kita rundingkan. Untuk itu, Bung Otto, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bung, atas tempat dan waktunya. Saudara-saudaraku, sidang pada hari ini kita akan membicarakan mengenai pembagian provinsi, membentuk departemen, serta membentuk KND. Apakah saudara-saudara ada yang ingin mengusulkan? Silahkan, Bung Hatta. Pertama-tama, kita perlu memperhatikan geografis dan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini akan membantu kita mengorganisir provinsi-provinsi dengan bijaksana, Bung. Benar, Bung. Tapi kita juga harus memperhitungkan faktor sosial dan budaya. Setiap provinsi harus mencerminkan keragaman dan persatuan bangsa kita. Baik, Bung. Saudara-saudaraku, mari kita dengarkan pandangan dari berbagai daerah. Apakah ada yang ingin berpendapat?
Saya mewakili Jawa Tengah, berharap provinsi ini mencakup wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan. Di Jawa Timur juga harus ada kesatuan wilayah di provinsi ini. Terima kasih atas masukannya. Ini adalah langkah awal menuju kesepakatan. Instruksi Pak Ketua. Provinsi di luar Jawa juga perlu adanya pembagian wilayahnya, Pak. Saya mewakili tanah kelahiran saya di Pulau Sulawesi. Saya ingin mengajukan pembagian provinsi di sana. Jangan lupa dengan Pulau Kalimantan, Bu. Pulau yang menjunjung tinggi adat istiadatnya. Mereka juga perlu melebur dalam provinsi Kalimantan. Borneo, Bung. Negara internasional menyebutnya Borneo. Pulau Kalimantan akan dikenal dengan Provinsi Borneo. Interupsi, Bung. Lantas, bagaimana dengan nasib kepulauan-kepulauan kecil yang belum termasuk ke dalam Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan? Saya setuju dengan saran Pak Wahid. Secara geografi di sebelah timur Pulau Jawa banyak sekali kepulauan kecil dan juga perlu pemerataan provinsi. Mereka perlu untuk disatukan. Bagaimana menjadikan mereka sebuah provinsi, Bung? Mereka saja tidak memiliki nama kepulauan di sana. Kepulauan tersebut terbentang dari Bali hingga Pulau Timur. Saat Portugis datang, mereka menjelajahi kerajaan Sunda, salah satunya kepulauan mereka. Itu juga layak disatukan, Bung. Kita jadikan mereka menjadi satu provinsi. Baiklah, Bung. Kepulauan itu akan dikenal dengan nama Sunda Kecil. Tertinggal satu kepulauan lagi, Bung, untuk menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pulau itu adalah Sumatera. Baiklah, saudara-saudara, pembahasan mengenai provinsi ini sudah mencakup seluruh Indonesia. Maka dari itu, pembahasan tentang provinsi ini saya tutup. Interupsi Pak Ketua. Indonesia ini sangat luas dan pembagiannya pun juga sangat banyak. Mereka memiliki karakteristiknya masing-masing dan harus memiliki pemimpinnya sendiri-sendiri. Menurut saya, kita harus membentuk gubernur untuk masing-masing provinsi tersebut. Saya sangat setuju dengan saran Benyamin. Indonesia ini sangatlah luas, begitu pula dengan pemimpinnya. Kita harus memiliki pemimpin yang mendengarkan aspirasi dari setiap daerahnya untuk disampaikan ke Presiden. Oleh karena itu, mari kita bentuk gubernur itu, Pak Ketua. Baik, Bung. Saya terima sarannya. Mari kita runtikan bersama. Untuk wilayah Jawa Barat, saya mengajukan Bung Yamin sebagai gubernur wilayah tersebut. Karena beliau mengutarakan pendapat terkait wilayah Jawa Barat. Tidak, Bung. Sosok pemimpin bagi wilayah Jawa Barat itu tercerminkan dari diri Anda, Bung Sutarjo. Sudah, Bung, cukup. Indonesia merupakan negara demokrasi. Kita harus menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Lagi pula, seorang pemimpin ialah sosok yang dipimpin oleh rakyat, bukan saling menunjuk. Bung Oto, kita tentukan suara dari pemilihan. Baiklah, Bung. Mari kita mulai pemilihan suaranya. Untuk yang pertama, pemimpin untuk Jawa Barat, kandidatnya adalah Bung Yamin dan Bung Sutarjo. Setelah itu, kita akan membicarakan mengenai pemimpin provinsi lainnya. Diskusi berlanjut mengenai pembagian provinsi dan gubernur untuk masing-masing provinsi tersebut. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, dengan kesepakatan ini, kita akan menghormati pendapat dari masing-masing daerah. Maka, sesuai dengan diskusi ini, kita telah resmi menetapkan pemimpin dari masing-masing provinsi. Dengan persetujuan tersebut, pembahasan sidang mengenai penentuan pembagian provinsi ini menjadi peran penting dalam proses pembentukan Indonesia yang merdeka dan kuat. Setelah persetujuan mengenai pembahasan pertama, maka pembahasan kedua mengenai pembentukan 12 departemen. Sidang PPKI kedua kembali dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Setelah pembahasan dari sidang pertama disetujui, maka kita akan melanjutkan sidang PPKI kedua ini membahas mengenai pembentukan departemen. Mari kita mulai dengan pembentukan Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri akan bertugas mengurus hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
Kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan dunia internasional. Kita harus memastikan pertahanan dan keamanan negara kita kuat. Departemen ini akan menjadi garda terdepan untuk melindungi kemerdekaan kita. Kesehatan rakyat juga adalah aset yang berharga. Departemen Kesehatan harus memastikan pelayanan yang baik untuk semua warga. Kita harus peduli terhadap kesejahteraan sosial rakyat kita. Departemen Sosial berperan penting dalam upaya ini. Masing-masing anggota sidang melanjutkan diskusi mengenai Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perdagangan, dan Departemen Pertanian. Baik, terima kasih atas kontribusinya saudara-saudara sekalian. Dengan ini kita memiliki dasar untuk membangun pemerintahan yang merdeka. Merdeka! Setelah pembahasan pertama dan kedua tadi selesai, sekarang kita telah sampai di pembahasan yang terakhir. Pembahasan kita yang terakhir ini, kita akan berunding mengenai Komite Nasional Daerah. Mari kita bicarakan mengenai konsep awal Komite Nasional Daerah. Menurut saya, Bung, Komite Nasional Daerah akan menjadi lembaga otonom yang berfungsi untuk mengurus urusan daerah. Mereka memiliki wewenang yang lebih dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Kita perlu memastikan Komite Nasional Daerah mencerminkan keberagaman budaya dan kepentingan seluruh daerah. Bagaimana pendapat kalian tentang pemilihan anggota Komite Nasional Daerah? Saya setuju bahwa harus mencerminkan keberagaman budaya dan suku di seluruh Indonesia. Mari kita pastikan strukturnya harus mencakup semua daerah dengan adil. Pemilihan melalui musyawarah adalah ide yang bagus. Namun bagaimana dengan tugas Komite Nasional Daerah? Komite Nasional Daerah harus bekerjasama dengan pemerintahan pusat untuk mengkoordinasikan pembangunan daerah. Mereka harus fokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Penting untuk kita memastikan bahwa Komite Nasional Daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Kita perlu mendiskusikan alokasi anggaran yang sesuai. Para anggota berdiskusi lebih lanjut mengenai tugas KND dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Baik, saudara sekalian, saya rasa sudah dapat ditarik kesimpulan mengenai Komite Nasional Daerah ini. Hari ini kita telah membahas mengenai pembagian provinsi, pembentukan departemen, serta pembentukan Komite Nasional Daerah. Saya selaku ketua dari sidang PPKI kedua ini mengumumkan bahwa sidang kedua PPKI ini resmi ditutup. Sidang kedua PPKI diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945, satu hari setelah sidang pertama dilaksanakan. Fokus sesi kedua adalah pembahasan wilayah Indonesia dan pemerintahannya. Hasil dari sidang kedua PPKI adalah 1. Pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi yang masing-masing mempunyai seorang gubernur. Provinsi Sumatera dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan, Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Karto Hadikusumo, Jawa Tengah dipimpin oleh R. Panji Suroso, Jawa Timur dipimpin oleh R. A. Suryo, Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Pujo, Maluku dipimpin oleh J. Latuharhari, Sulawesi dipimpin Dr. GSSJ Ratulangi, Kalimantan dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur. 2. Terbentuknya 12 departemen atau kementerian beserta menteri-menterinya, yaitu Departemen Dalam Negeri dipimpin oleh Wiranata Kusuma, Departemen Luar Negeri dipimpin oleh Ahmad Subarjo, Departemen Kehakiman dipimpin oleh Supomo, Departemen Keuangan dipimpin oleh A.A. Maramis, Departemen Kemakmuran dipimpin oleh Surahman Cokro Disuryo, Departemen Pengajaran dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro, Departemen Penerangan dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Departemen Sosial dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri, Departemen
Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suroso. Menteri Negara dipimpin oleh Wahid Hasyim, R.M. Sartono, M. Amir, dan R. Otto Iskandar Tinata. 3. Pembentukan Komite Nasional Daerah. Komite Nasional Daerah dibentuk untuk membantu Presiden dan berkedudukan di 8 provinsi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal